Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Rahmawati. Saya Galih Sari. Saya Mia Claudia. Saya Nawang Sari. Dan saya Rizky Ramadan. Kami dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masa reformasi Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri adalah satu-satunya wanita pertama yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tampilnya Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2001 hingga 2004, di mana sistem pemerintahan yang digunakan adalah Kabinet Gotong Royong. Namun, kinerja Megawati Soekarno Putri dalam memimpin pemerintahan tahun 2001 hingga 2004 memang tidak bisa membuktikan kepada publik bahwa Megawati Soekarno Putri memiliki kesamaan kapasitas dengan gaya kepemimpinan ayahnya, yaitu Bung Karno. Dalam masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia. Salah satunya terjualnya aset negara untuk membayar utang negara. Megawati Soekarno Putri dapat memperbaiki keadaan Indonesia melalui kebijakan di bidang ekonomi dan kebijakan di bidang hukum. Capaian selama pemerintahan Megawati Soekarno Putri yaitu politik dan hukum, ekonomi, pertahanan dan keamanan, pemberantasan korupsi, dan pemberantasan terorisme. Megawati Soekarno Putri merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan anak dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden. Megawati Soekarno Putri menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang pertama MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR, DPR, dan Partai Golkar. Megawati Soekarno Putri dilantik pada 23 Juli 2001, sebelumnya dari tahun 1999 sampai 2001. Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Megawati Soekarno Putri dilantik pada 23 Juli 2001, sebelumnya dari tahun 1999 sampai 2001. Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Karir politik Megawati Soekarno Putri yang penuh liku dan warna seakan searah dengan garis kehidupan perjalanan bahtera rumah tangganya yang pernah mengalami kegagalan. Masuknya Megawati Soekarno Putri ke kancah politik berarti Megawati Soekarno Putri telah ingkar kepada keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Tetapi Megawati Soekarno Putri terus berjuang untuk membuktikan kepada bangsa dan negara bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin di Indonesia. Terpilihnya Megawati Soekarno Putri sebagai presiden pertama di Indonesia pastinya memotivasi masyarakat khususnya perempuan guna mewarisi semangat juang Megawati Soekarno Putri. Kinerja Megawati Soekarno Putri dalam memimpin pemerintahan memang tidak dapat membuktikan kepada publik bahwa Megawati Soekarno Putri memiliki kesamaan kapasitas dengan gaya kepemimpinan ayahnya, Bung Karno. Dalam pemerintahan Megawati, banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia. Salah satunya terjualnya aset negara untuk membayar hutang negara. Dalam bidang ekonomi, Megawati Soekarno Putri mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Megawati Soekarno Putri dalam masa pemerintahannya, di mana setiap pemerintahannya disebut Kabinet Gotong Royong. Megawati Soekarno Putri memperlihatkan kepada publik langkah apa yang pasti untuk memulihkan iklim investasi menjadi kondusif, menaikkan produktivitas dan efisiensi, serta membangun stabilitas politik dan keamanan nasional. Kebijakan politik.
mengadakan pemilu demokratis tahun 2004 dan melalui 2 periode, yaitu 1. Periode pertama memilih anggota legislatif, 2. Periode kedua memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, memelihara dan menetapkan stabilitas nasional, menjaga keutuhan NKRI, membangun tatanan politik baru dengan mengeluarkan undang-undang baru, yakni 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR atau MPR, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. Melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, meluruskan otonomi daerah. Kebijakan ekonomi: 1. Mengurangi hutang luar negeri, 2. Menstabilkan kurs, 3. Menetapkan inflasi, 4. Memperbaiki kinerja ekspor, 5. Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, 6. Memutuskan hubungan dengan IMF, 7. Melakukan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan, 8. Meningkatkan pendapatan melalui pajak cukai dan kepabeaan, 9. Menciptakan situasi kondusif bagi investor, 10. Meningkatkan kegiatan ekspor, 11. Mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah, 12. Kerjasama ekonomi dan politik internasional. Keberhasilan Megawati antara lain: 1. Mendirikan Lembaga Pemberantas Korupsi atau KPK pada tahun 2003. Kedua, menghentikan aktivitas pertambangan Freeport di Papua karena dianggap melanggar aturan internasional tentang AMDAL. Yang ketiga, pembubaran BUMN terkorup pada masa itu, yaitu Indosat, karena merugikan negara puluhan triliun dan banyak praktek ilegal di Indosat. 4. Menangkap 17 jenderal korup, termasuk jenderal ketua PBSI. Yang kelima, Megawati membawa Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003, yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Yang keenam, melakukan pembangunan infrastruktur yang vital setelah pembangunan berhenti sejak 1998, diantaranya Tol Cipularang, Cikampek, Bandung, Jembatan Suramadu, dan Tol Cikunir. Yang ketujuh, mendirikan Akademi Intelijen yang pertama di Indonesia. Setelah Indonesia selama 3 tahun diperintahkan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 hingga 2004, putri dari almarhum Soekarno, waktunya tiba untuk pemerintahan parlemen dan presiden baru di Indonesia, perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan kepulauan terbesar di dunia. Namun, baik Megawati maupun partai PDIP kehilangan sebagian besar dukungan rakyat menjelang pemilu 2004. Dan karena itu, banyak yang yakin Megawati akan keluar dari istana presiden setelah pemilu. Memang mereka benar, selama dekade berikutnya Indonesia akan di bawah kepemimpinan presiden baru, yaitu mantan Jenderal Tentara Susilo Bambang Yudhoyono. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.